Hai Sobat Film, kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul Rock and Rolla, menceritakan tentang kehidupan dunia gangster. Nah, tanpa esek-esek, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang asisten mafia besar bernama Archie yang sedang menceritakan tentang kehidupannya bersama bosnya yang sangat terkenal di dunia mafia bernama Lenny Cole. Saat itu bangunan di kota London sangatlah mahal sehingga menjadi ladang bisnis bagi para investor. Hal itulah yang mendesak para pemerintah untuk meningkatkan perpajakan dan perizinan bagi para investor. Namun banyak oknum-oknum di pemerintahan yang korup. Nah, di situ pun diperlihatkan gangster miskin yang merupakan rekan dari Archie dan Lenny bernama Wantu dan Mobile. Mereka berdua sedang bernegosiasi dengan pegawai untuk membeli sebuah rumah kosong. Diperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Lenny yang menjadikan para dewan hakim dan oknum-oknum diperintahkan sebagai boneka-bonekanya. Pada akhirnya pun Lenny lah yang mendapatkan properti itu. Walaupun Mobile dan Wantu merupakan rekan Lenny, tapi terkadang di antara mereka sering ada perebutan wilayah, sehingga Mobile dan Wantu sering mendapatkan kesulitan. Kemudian Lenny menagih hutang kepada mereka berdua yang bernilai 2 juta euro. Untuk sesegera mungkin mereka harus melunasinya. Archie sepertinya tidak setuju dengan keputusan Lenny yang dinilai terlalu menekan Mobile dan Wantu. Lenny beralasan bahwa tindakan yang ia lakukan hanya untuk menjadi pelajaran bagi mereka agar tidak berani menentangnya. Lenny pun mendapatkan klien yaitu investor Rusia bernama Yuri. Lenny memberikan harga 7 juta euro untuk bangunan itu dengan jaminan seluruh hal mengenai perpajakan dan juga surat perizinan selesai dalam waktu 6 bulan saja yang seharusnya memakan waktu 5-10 tahun. Mendengar hal itu Yuri pun menyetujuinya. Sebagai jaminan Yuri menitipkan lukisan kesayangannya kepada Lenny dan berjanji akan membayarnya ketika semuanya sudah beres. Disinilah dimulai petaka kepada Lenny. Karena transaksi ini sangat besar dan juga merupakan tindakan ilegal, Yuri pun langsung merekrut akuntan handal bernama Stella. Stella merupakan orang yang sangat licik dan cerdas. Adegan pun berpindah memperlihatkan markas besar para gangster yang merupakan markas dari Mobile dan Wantu bernama Speller. Di situ juga ada teman-teman mereka bernama Bob dan juga Fred yang sedang ngobrol. Mereka diajak Stella untuk bekerja dengan bayaran mahal. Mengingat mereka harus membayar hutang kepada Lenny, akhirnya Wantu pun pergi bertemu dengan Stella dan menanyakan soal pekerjaan itu. Stella meminta Wantu untuk merampok dan membawa uang 7 juta euro itu dengan jaminan Wantu mendapatkan 70% dari uang itu. Nah, mengingat hutang yang menumpuk dari Lenny, ia pun menyetujuinya. Di tempat lain, Lenny sedang mengurus berkas-berkas data terkait perizinan dan perpajakan kepada Adele, seorang anggota dewan sesuai dengan keinginan Yuri. Lenny pun menjanjikan akan memberikannya jika Yuri telah membayar. Namun hal yang horor pun terjadi karena lukisan yang Yuri titipkan telah hilang. Ia pun menyuruh Archie untuk sesegera mungkin menangkap pelakunya. Scene pun berganti kepada Mobile dan Wantu yang menyamar sebagai polisi dan merampok 2 angkutan Yuri yang membawa 7 juta. Wantu pun langsung membawanya kepada Stella sesuai dengan perjanjian. Hal itu pun sampai ke telinga Yuri setelah anak buahnya memberitahu bahwa kedua angkutan suruhannya itu telah dirampok dengan orang yang tak dikenal. Yuri pun menyuruh anak buahnya untuk segera bertindak, membawa uang 7 juta euro itu ke tangannya. Sementara itu, Lenny terus menanyakan kepada Archie tentang pembayaran yang dijanjikan oleh Yuri yang tidak kunjung datang. Namun Lenny mendapat berita baik karena Wantu telah menelpon Archie tentang hutangnya yang akan segera dibayar. Wantu meminta Archie untuk datang ke Speller markas mereka untuk mengambil uang itu. Namun sebelum Archie pergi ke Speller, ia pun mendapat perintah lagi dari Lenny untuk segera menemukan lukisan Yuri. Lantas Archie pun pergi menemui bos besar dari sindikat curanmor bernama Tank. Archie pun menjelaskan tentang lukisan itu dan meminta Tank untuk secepatnya mendapatkan pelakunya dan juga lukisan itu. Beberapa saat kemudian Archie datang untuk mengambil uang yang telah dijanjikan. Wantu pun memberikan uang yang telah ia pinjam itu kepada Archie. Yuri curhat ke Stella tentang uang 7 juta euro yang hilang. Ia pun meminta Stella untuk memberikannya akses ke perpajakan karena ia akan menarik uang senilai 7 juta euro. Yuri sepertinya tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Stella. Padahal
Padahal Stella yang merupakan inisiator pencurian uangnya. Malah sebaliknya, Yuri sepertinya menyukai Stella. Di sisi lain, Wantu mengajak anggota Speller bernama Bob untuk dugem di klub malam. Namun di perjalanan Bob terlihat murung, dan ternyata Bob menyukai Wantu dan ingin mantap-mantap dengan Wantu. Ini membuat Wantu sangat emosi dan memarahi Bob. Namun sebenarnya Wantu tahu kalau Bob penyuka sesama jenis, cuman saja tidak mengira kalau Bob menyukai dirinya. Bob pun menyesal dan meminta maaf. Melihat Bob yang sepertinya menyesal atas pernyataannya tadi, Wantu pun membawa Bob ke klub khusus pemain anggar. Hehehe. Di sisi lain, bos besar curanmor yaitu Tank mendatangi Archie dan menyampaikan berita yang sangat bagus karena Tank telah menangkap orang yang mencuri lukisan tersebut. Namun singkat cerita terlihat pencuri lukisan yang sudah babak belur, dan kemudian datanglah Lenny menanyakan lukisan itu. Pencuri itu mengatakan bahwa dia bukanlah pencurinya, tapi beberapa hari yang lalu ada seorang lelaki bernama Johnny Quaid menawarkan lukisan itu kepadanya. Lenny pun marah mendengar pernyataan orang itu karena Johnny Quaid merupakan anak tirinya sendiri. Lenny pun memerintahkan Archie untuk mencari manajer dari anak tirinya itu yang bernama Roman dan juga Mickey. Scene pun berpindah, diperlihatkan Johnny kecil yang mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tirinya sendiri, yaitu Lenny. Karena Johnny kecil terus-menerus bernyanyi di kamarnya sendiri. Scene berpindah lagi ketika Johnny di masa dewasa. Dia menjadi berandal dan tak lepas dari perlakuan ayah tirinya semasa kecil. Di dalam persembunyiannya itu, Johnny tidak sendiri. Dia ditemani oleh temannya yang sama-sama berandal, bernama Pedro. Di sisi lain, Lenny bertemu dengan manajer Johnny yaitu Mickey dan Roman. Lenny pun menanyakan di mana Johnny, namun mereka tidak bisa membantu karena mereka berdua tidak tahu menahu keberadaan Johnny. Johnny telah meninggalkan mereka. Lenny pun langsung mengancam mereka berdua dan akan melaporkan perusahaan musiknya yang memiliki masalah di perizinan kalau mereka tidak menemukan Johnny. Mendengar hal itu, mau tidak mau Mickey dan Roman pun harus mencari Johnny dengan sukarela. Scene pun berpindah. Karena tidak ingin uangnya dirampok kembali, anak buah Yuri yaitu Victor mendatangkan seorang kriminal dari Rusia guna mengamankan uang 7 juta Yuri sampai ke tangan Lenny. Sedangkan Lenny sendiri merasa gugup karena Yuri menagih lukisan yang ia titipkan tersebut. Untung saja Yuri memberikan keringanan. Di sisi lain, Wantu dan kawan-kawan baru saja sampai di pestanya Stella. Stella menawarkan pekerjaan yang sama kepada Wantu, yaitu mencuri uang Yuri kembali, senilai 7 juta euro. Karena tergiur dengan uang yang banyak, ia pun menyetujuinya. Di sisi lain, Mickey dan Roman terus-menerus menerima ancaman dari Archie untuk segera membawa Johnny. Padahal saat itu mereka sangat sibuk di klub malamnya. Karena Roman sibuk menelpon Archie, tanpa ia sadari tepat di depan klub malamnya sendiri terlihat Johnny dan Fit ingin masuk ke klubnya itu. Sialnya lagi, security melarang mereka masuk. Scene pun berpindah kepada Mabel dan Wantu yang sedang merencanakan strategi tentang perampokannya itu. Misi ini akan menggunakan mobil pengangkut. Mabel ingin menjadikan Bob sebagai supirnya. Namun Wantu tidak setuju jika Bob ikut karena ia masih geli mengingat pernyataan cinta Bob kepadanya. Hehe. Namun Mabel mengingatkan persahabatan mereka dan memotivasi Wantu supaya bisa berpikir terbuka mengenai temannya itu. Di sisi lain, Mickey dan Roman pergi menemui Coki dan menanyakan terkait keberadaan Johnny. Sebenarnya Coki bertemu dengan Johnny 5 tahun yang lalu ketika ia masih menjadi pecandu dan sering nge-fly bersama-sama. Coki pun tidak tahu menahu keberadaan dari Johnny sekarang dan meminta Mickey dan Roman untuk menyimpan nomornya, barangkali Johnny akan menelponnya. Di sisi lain, ketika kriminal Rusia sedang membanggakan luka-lukanya, tiba-tiba datang mobil truk menabrak mereka. Itulah aksi dari Mabel dan Wantu yang berhasil mendapatkan uang 7 juta euro tersebut. Setelah mendapatkan uang itu, Wantu membawa hasil uangnya kepada Stella dan menceritakan terkait aksi mereka dengan gangster Rusia yang sangat seru. Di sisi lain, ketika Lenny dan Yuri sedang ngobrol, tangan kanan Yuri yaitu Victor memberitahunya bahwa uang yang mereka bawa kembali lagi dirampok. Victor pun menaruh curiga terhadap Lenny karena setiap kali mengirim uang itu selalu ada kejanggalan, apalagi lukisan yang Yuri titipkan tidak kunjung dikembalikan. Namun sepertinya Yuri tidak terlalu percaya terhadap perkataan tangan kanannya itu. Lenny dan Yuri pun meminta kepada Adele tentang perizinan yang Yuri inginkan karena tidak kunjung keluar. Adele pun berdalih
Alasannya menghambat perizinan itu karena Lenny tak kunjung memenuhi janjinya yang akan memberikannya uang dari hasil negosiasi dengan Yuri. Namun sepertinya Adele terlalu lemah bagi Lenny dan Lenny pun menggertak Adele di kantornya sendiri. Setelah itu Lenny pun kembali lagi bertemu dengan Yuri untuk bernegosiasi tentang transaksinya itu. Namun sepertinya Yuri sudah tidak percaya lagi terhadap Lenny dan juga sudah terpengaruh dari kecurigaan Victor tentang perampokan yang menimpanya. Lenny pun mendapat hantaman dari Victor dan menyuruh Lenny untuk secepatnya mengembalikan lukisan yang ia titipkan itu. Di sisi lain, ketika Johnny sedang enak tidur pulas, tiba-tiba datang Pedro membawa dua berandalan speller, yaitu Malcolm dan Paul. Kedatangan mereka berdua membuat Johnny marah. Johnny pun menyuruh Fit untuk segera mengusir mereka berdua untuk keluar. Ternyata mereka telah dibohongi oleh Malcolm dan Paul karena mereka berdua telah membawa lukisan yang Johnny curi dari ayah tirinya itu. Malcolm pun langsung membawanya ke speller dan memberikannya kepada Chucky. Chucky pun menelpon Wantu yang terlihat akan mantap-mantap bareng dengan Stella di kamarnya. Setelah habis mantap-mantap, Stella pun akan pergi. Wantu memberikan lukisan itu sebagai bentuk cinta mereka. Di sisi lain, Archie mendapat kabar yang membuat ia kaget karena bos curanmor yaitu Tank memberitahukannya bahwa ia telah mengetahui pelaku pencurian 7 juta euro yang menimpa transaksinya dengan Yuri. Archie pun langsung menjenguk Lenny dan menyampaikan bahwa Mumble, Wantu, dan Bob yang merupakan orang yang mencuri uang 7 juta euro yang membuat transaksinya dengan Yuri tidak kunjung selesai. Ketika Wantu sedang santuy, ia harus rela tertangkap oleh dua gangster Rusia yang datang ke rumahnya. Sedangkan Roman dan Mickey telah menerima telepon dari Johnny dan menangkapnya sesuai dengan perintah dari Lenny, walaupun kisahnya tidak lagi di tangan Johnny. Di sisi lain, Archie langsung bertindak untuk menangkap Wantu. Namun ketika mereka sampai ke kamar Wantu, terlihat gangster Rusia sedang joget dan minum minuman vodka. Kedua gangster Rusia itu menyerang mereka dan Archie pun langsung menembak kedua orang itu. Betapa sialnya Mumble dan Bob yang datang ke rumah Wantu dengan tepat di dalamnya ada Archie yang sudah siap untuk menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Yuri sepertinya sudah tidak tahan lagi atas cintanya kepada Stella. Yuri pun memutuskan untuk menemuinya dan menyampaikan cintanya terhadap Stella. Ketika Yuri sedang menelpon Victor dan menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya ia melihat lukisan yang ia titipkan kepada Lenny ada pada Stella. Yuri pun langsung menyuruh Victor untuk masuk ke dalam rumah Stella. Entah membunuh, entah membawa lukisan, saya pun tidak tahu ya. Scene pun berpindah kepada Archie yang terlihat sudah menangkap Johnny. Ada juga Bob, Mumble, dan Wantu yang telah ditutupi oleh kain hitam. Kemudian mereka pun bertemu dengan Lenny yang terlihat menggunakan kursi roda karena ia dipukul oleh Victor tadi. Lenny pun bertemu dengan anak tirinya itu, yaitu Johnny, dan berbincang-bincang bareng. Lenny sedang mengingatkan Johnny tentang ibunya yang menjadi pecandu dan bunuh diri di masa lalu. Sampai akhirnya Johnny pun ingin berbicara kepada seluruh anggota Speller di hadapan Lenny. Namun tiba-tiba Lenny menembaknya dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Johnny, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi oleh Lenny. Benar saja, Bob menyuruh Archie untuk membaca sebuah dokumen dari saku bajunya. Dan alangkah kagetnya Archie yang baru saja membaca dokumen itu, karena di dalam dokumen itu terungkap tentang kelicikan dari Lenny pada masa lalu. Lenny mengkhianati rekan-rekannya sendiri di Speller. Archie juga dahulu pernah dilaporkan Lenny pada Intel dan mendapatkan 4 tahun penjara, termasuk juga rekan-rekannya yang lain. Dan akhirnya Lenny pun mati setelah Archie tenggelamkan di kolam lobster. Sedangkan Johnny ternyata selamat setelah ia mempengaruhi Mickey dan Roman untuk membunuh anggota Lenny. Scene pun berpindah kepada Archie yang terlihat ia sedang berbicara dengan Johnny yang sepertinya dia sudah bertobat. Sebagai bentuk persahabatan dan juga merasa Johnny adalah kerabatnya, Archie pun membunuh Yuri dan Victor dan memberikan Yuri lukisan yang tidak pernah sekalipun diperlihatkan di film ini. Johnny pun merasa senang. Ia pun mengungkapkan bahwa grup bandnya sudah kembali lagi bermusik. Johnny sekarang bertekad akan menjadi rock and roll. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like and subscribe. Dan thank you. Bye.